Sekarang dia udah berhasil ngetes order block yang ngebuat dia bearish sejauh ini. Nah, jadi harapannya ketika dia masuk di sini, dia bakal koreksi dulu, mungkin ngefill order block di sini, baru dia melanjutkan kenaikan. Friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya Yudi Piswaga. So, hari ini saya akan membuat Monday Market Review. Dan kalau kita lihat Monday Market Review di minggu lalu itu udah running well ya. Dari gold dan lain-lain itu cukup menurut dia. Nah, kita langsung aja masuk ke chart tanpa menunggu lama. Nah, jadi yang pertama kita bakal bahas di sini adalah gold atau XAUUSD. Yang dimana kemarin waktu kita forecast itu dia cukup bagus ya menurut. Dan kalau kita lihat dari struktur dari gold ini sendiri, dia masih dalam bearish trend. Jadi kita remove aja. Nah, di sini kalian bisa lihat ada trend yang bearish, terus ada false break juga di sini. Jadi ada false break trend line, tapi masih respect sama order block. Nah, di sini yang bakal kita bahas kenapa gold ini bisa bullish dari area ini. Simpelnya ini adalah area demand kalau kita breakdown ke time frame lebih kecil, dan teman-teman bisa lihat di sini ada candle impulsif yang cukup bagus di sini. Nah, untuk next plan dari gold ini sendiri, expect bakal lanjut bullish. Jadi ini trendline false breaknya kita delete, terus kita pasang ulang di sini. Jadi di sini ada trendline, ada liquidity, so di sini juga ada trendline. Nah, di sini ada sebuah price action yang familiar. Mungkin gold ini bakal membuat falling wedge. Nah, di sini juga menarik, gold membuat falling wedge versi kecil di lower time frame. Jadi dengan adanya tertouch di sini, gold ini langsung bulls. Nah, kenapa area ini bisa kita ambil sebagai demand area? Simpelnya ini adalah equal ya, equal low. Jadi di sini adalah equal low-nya dia. Terus ketika dia masuk ke sini, dia langsung break. Nah, di sini kita bakal breakdown kenapa dia bisa bullish sekencang ini. Kalau kita lihat di sini dia break struktur ya. Di sini dia break. Nah, dari adanya pattern ini, dia berhasil breakout di area 1645. Nah, sekarang apa yang bakal kita expect buat gold? Simpelnya di sini kan juga ada resisten. Nah, sekarang expect kita adalah dia berhasil masuk ke zone resisten ini. Kita bisa ambil short sell di sini. Nah, ini adalah zone-nya buat si gold. Kenapa? Karena dari area ini, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada order block yang terbentuk, terus dia udah dites di sini. Oke, di sini dia buat equal low dan udah di break, terus dia naik nyari order block. Nah, di sini dia buat low lagi. Jadi yang di sini di break, di sini buat low, masuklah dia ke order block di lower time frame. Akhirnya bearish. Nah, sekarang dia udah berhasil ngetes order block yang ngebuat dia bearish sejauh ini. Nah, jadi harapannya ketika dia masuk di sini, dia bakal koreksi dulu, mungkin ngefill order block di sini, baru dia
melanjutkan kenaikan. Jadi saya expect gold ini bakal masuk ke area ini, terus dia turun mungkin ke area 1640 sampai 1634, baru dia melanjutkan kenaikan. Jadi harapannya dia melanjutkan kenaikannya. Kenapa? Karena di sini juga ada beberapa order block yang belum di hit oleh dia. Jadi potensinya ketika skenario ini running, dia bakal mencari order block ini baru lanjut turun lagi. Jadi kita bakal lihat respon ketika dia breakout di trendline ini gimana gitu. Jadi kalau misalkan dia breaknya impulsif, berarti skenario ini bisa fail. Tapi kalau misalkan dia ada corrective movement di sini, kita bisa ambil short sell di sini untuk kedepannya. Nah, kalau kita lihat di 1 hour, di sini dia udah di fill. Nah, di sini juga bisa menjadi zone-nya kita. Kenapa bisa di sana menjadi zone? Simpelnya area ini adalah area trendline juga. Jadi harapan buat gold di minggu ini adalah kita rangkum dia masuk ke area order block ini, turun, membuat struktur bullish. Jadi kita bisa dapat momen-momen ini ketika dia berhasil membuat higher low, terus kita bisa buy di sini, lalu kita bisa entry sell di dua area ini. Jadi kita punya sell zone 2. Di sini 1, di sini yang kedua. Jadi untuk sell kita ambil di area itu. Oke. Begitu simpelnya buat gold. Mungkin jelas ya kalau teman-teman nonton. Dan kebetulan ini saya gabungin dari metode price action dan juga smart money concept, dan hasilnya seperti ini, cukup memuaskan. Nah, kemarin juga saya ada entry di gold karena simpelnya di sini kita pakai SMC, smart money concept, yang dimana di lower time frame di 5 menit di sini dia berhasil break ya. Nah, lalu di sini ada equal low liquidity. Ini bahkan saya breakdown ini sampai di time frame 1 menit. Coba kita lihat di 1 menit. Nah, di 1 menit ini liquidity grab. Jadi dengan adanya perubahan struktur di sini ngebuat gold ini bullish. Kenapa bisa begitu? Karena simpelnya di sini ada equal low. Nah, di sini equal low. Harga itu terbang ketika dia hit, ketika dia membentuk liquidity di sini, boom, terbang. Terus ketika itu dia balik, sini liquidity-nya. Nah, liquidity ini di break, hasilnya membuat break struktur. Ketika break struktur ini terjadi, dia balik lagi ngambil ini, area ini. Bisa kita bilang POI-nya lah di sini. Jadi ketika dia masuk di area ini, dia tidak bisa jebol lagi. Akhirnya di sini dia break. Ini di break. Di sini confirmnya dia respect sama order block, boom, terbang. Jadi itu mungkin strategi yang udah pada ngerti dan pakai konsep smart money ini, mungkin teman-teman udah paham.
Tapi buat kalian yang belum paham tentang apa yang saya bilang tadi, kalian bisa pelajarin itu kok. Oke, ini adalah plan buat gold di minggu ini, minggu terakhir di bulan Oktober. So next kita bahas CatGPY yang sudah running well dengan cara yang sama yang kita pakai. Jadi kalau kita ambil dari 4-hour time frame, di sini ada demand yang belum ke fill, dan di sini ada supply yang udah ke fill. Nah, terus kalau kita turunin ke 1-hour chart, ini chart candlesticknya brutal banget. Jadi kita bisa nyari area. Nah, di sini dia respect sama order block yang ini. Mungkin di sini tujuannya dia buat koreksi ya. Nah, di sini kita ambil sebagai equal low. Oke, equal low. Di sini dia sudah berhasil break. Nah, di sini kalau kita lihat dari 5 menit time frame, ada satu area supply yang ngebuat dia benar-benar terjun jauh banget. Coba kalau kita ukur dari area supply ke area demand, ini sekitar 327 pips. Ini kejadiannya kurang lebih cuma sejam. Dan ini juga udah kita bahas plannya di minggu lalu. Sebelum dia naik sampai dia turun, kita udah bahas di MMR sebelumnya. Oke, di sini ada equal high. Equal high-nya di sini di sini tugas kita adalah menunggu kalau misalkan si CatGPY ini berhasil masuk dan ketahan di area ini, di equal low liquidity ini, maka dia bisa melanjutkan kenaikan ya di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, dia bisa turun. Kalau dia stuck di area ini, dia bisa lanjut naik. Nah, jadi di zone ini akan menjadi satu area. Equal high ini mungkin akan menjadi area pertimbangan, dan kalaupun equal high ini di break, di sini kita masih punya area order block. Jadi simpelnya kalau misalkan dia naik dan stuck di sini, ini bisa menjadi pelanjutan penurunan. Karena kalau kita lihat nih dari weekly time frame, candlestick nih udah reject di sini. Di area yang kita pengen ini dia udah reject. Kalau saya pengen explain kenapa dia reject di sini pun menggunakan SMC, ini udah jelas kenapa dia reject di sini. Dan hopefully kedepannya ini adalah setup buat si CatGPY melanjutkan penurunan. Karena kalau kita ambil di sini ada false break, terus ada area supply yang udah di hit. So next, at least dia bakal mencari atau ngefill si demand yang dibuat di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat ada demand dan juga ada trend line. Jadi di sini ada liquidity yang cukup strong. Nah, dari area ini kita expect dia bakal turun mencari area trend line atau area demand di sini sebelum dia melanjutkan
memberikan kenaikan atau merubah karakternya. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat dia udah berhasil break struktur. Nah, ini berdasarkan weekly time frame. Kalau kita lihat di sini tren dari long term view masih bearish. Masih bearish banget dari long term view-nya. Nah, kalau kita ambil dari daily, ada possibility dia ngefill si demand sebelum dia lanjut naik gitu. Oke, kita coba cek 1 hour. Kita ambil plan-nya di 1 hour. Jadi di sini ada trendline liquidity yang di break. Terus kalau kita pakai Fibo, ada beberapa price yang bakal di hit. Di sini saya udah garisin ya. Area supply 5 menit mungkin ada di area Fibo 88. Ini kita fokusnya ke lower time frame. Jadi seperti plan yang tadi, kita bakal nunggu di zone yang ngebuat dia drop. Jadi kalau misalkan dia stuck di sini di equal low, terus dia masih bisa naik, kita tinggal menunggu perubahan karakternya di sini. Kita bisa sell area pertama, area kedua. Jadi ini untuk setup swing ini cukup bagus ya, JPY. Terus ada yang menarik juga di Euro Swiss franc. Kita lihat dari 4 hour time frame ya. 4 hour time frame di sini ada order block yang udah dites oleh. Nah, di sini masih ada area ya. Di sini order block terbentuk, turun, liquidity grab, ada falling wedge, naik, hit order block, membuat lower low. Nah, di sini karakternya berubah. Ini di break, boss menjadi equal high. Lalu di sini dia mencari area demand di lower time frame. Nah, kira di sini strukturnya berubah. Dan kalau kita lihat dari sini trennya cukup kencang ya, cukup bullish. Di sini juga ada correction movement. Nah, di sini poinnya. Di sini dia udah masuki area order block dan membentuk corrective movement. Dan di sini juga ada high, equal high-nya dia. Oke. Ada equal high, di sini ada area supply. Ini membuat adanya potensi dia turun. Kenapa? Karena trennya lagi downtrend. Jelas banget downtrendnya di sini. Jadi kita expect at least dia masuk ke equal low-nya dia lagi sebelum dia reverse. Oke. Dan kalau kita lihat dari daily pun di sini udah ada beberapa rejection candle di area order block ini. Oke. Dia udah membuat beberapa rejection candle dan di sini dia sudah membuat low terbaru. Harapannya dia bakal membuat low baru lagi di sini buat Euro Swiss franc. Nah, buat entry-nya gimana? Sekarang kita buat skenario untuk entry. Jadi seperti yang kita bahas tadi, area order block ini memang masih di respect kalau berdasarkan candlestick di sini. Cuman bagaimanapun ini juga ada beberapa area yang belum dites oleh Euro Swiss franc.
Jadi kita bisa lihat di sini juga ada order block yang belum di touch. Nah, harapannya di sini adalah si Euro Swiss franc bakal turun dulu. Jadi dia bakal turun dulu. Kita bakal lihat reactionnya di sini gimana. Jadi ini besok kalau misalkan break area ini di break, dia bakal turun at least ke area ini, atau ini harga terendahnya dia buat turun. Setelah itu kita bisa ambil buy di sini. Jadi di sini kita bisa ngambil sell, di sini kita bisa ngambil buy. Karena kalau kita lihat di sini terbentuk higher low baru, terus high lagi, otomatis potensialnya di sini dia turun ke area demand untuk memenuhi kekuatannya agar bisa ngetes si area supply ini. Ini belum di touch dari bulan Juli, ini belum di touch. Kalau kita lihat yang sebelumnya mungkin ini udah di touch, ini juga udah di touch. Oke. Jadi kalau misalkan di sini dia berhasil reject, berarti ada potensi dia bulls. Tapi kalau di sini candlenya impulsif dan dia ngebuat bos baru, berarti kita bisa menunggu dia naik lagi ke sini untuk nge-sell untuk si Euro Swiss franc. Saya kira ini sudah cukup jelas 3 watchlist. Nanti selebihnya saya akan share forecast di pro group. Oke, jadi buat teman-teman yang nonton dan belum join di pro group, silahkan cek Instagram Friendline.co. Di sana ada banyak info tentang pro group, dan thank you for watching. See you on the next video.